Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kami dari matkul pengantar ilmu kelautan dan perikanan yang berjudul Illegal Fishing di Laut Sulawesi. Kami kelompok 5 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya sendiri, Bima Ardiansah, lalu teman saya ada Jelzabila Gubita, Mufid Ridho Pribadi, Fitria Anggraini, dan yang terakhir ada Tubagus Sabta Nugroho. Pertama-tama, apa itu illegal fishing? Illegal fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh armada asing ataupun armada nasional di wilayah teritorial atau zona ekonomi eksklusif ZEE di Indonesia secara tidak sah atau tanpa izin dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia atau berwenang. Hal ini dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung kepada alat tangkap yang digunakan, lokasi, target spesies, dan eksploitasi, serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri. Perikanan di zona jurisdiksi nasional maupun internasional. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jejaring illegal fishing. Jejaring yang dikembangkan di dalam illegal fishing ini dibagi menjadi 3 bagian besar. Pertama, jejaring komunal. Aktor utama dari kelompok ini adalah nelayan kecil atau dalam kategori disebut small scale. Nelayan kecil yang secara nyata melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan melanggar regulasi namun masih dalam skala kecil dan relatif bersifat subsistem. Motif pelanggaran yang dilakukan karena keterbatasan pengetahuan serta kuatnya ikatan kekerabatan dengan nelayan Filipina. Ketiadaan pilihan bagi masyarakat atau nelayan perbatasan di dalam pemenuhan kebutuhan hidup menjadikan praktek ilegalitas menjadi tidak terhindarkan. Pada titik inilah, berbagai bentuk kegiatan ilegal di perbatasan akan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakatnya atau smuggling and welfare. Kedua, jejaring yang terbangun dengan melibatkan pihak-pihak terkait pembuat kebijakan. Dengan demikian, kegiatan illegal fishing mendapat support dari pihak-pihak yang berwenang. Kegiatan illegal fishing dalam kategori ini menggunakan alat tangkap yang relatif lebih modern. Ragam jejaring ini kemudian disebut dengan jejaring asosiasional. Kategori kelompok ini dengan sebutan intermediate scale dengan jumlah nelayan berkisar 3-9 orang. Ketiga, adanya bentuk kerjasama yang lebih luas cakupannya. Dalam konteks ini, illegal fishing yang secara nyata dilakukan dengan jalan mensiasati berbagai bentuk kerjasama antar negara yang terlibat dalam kesepakatan penangkapan dan pengolahan hasil perikanan. Pihak yang terlibat dalam jejaring ini adalah pengusaha besar, pejabat berwenang, dan aparat keamanan. Jejaring ini kemudian disebut dengan jejaring industrial. Kali ini saya akan membahas tentang modus operandi. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan modus operandi? Modus operandi adalah cara operasi orang perorangan atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Ada beberapa modus operandi yang terjadi pada kejahatan perikanan, antara lain yang pertama, double flagging, yang kedua, manipulasi data dalam mendaftarkan kapal, yang ketiga, transshipment di tengah laut, yang keempat, mematikan atau memindahkan vessel monitoring system. Yang kelima, satu izin untuk beberapa kapal yang sengaja dibuat serupa. Yang keenam, memasuki wilayah Indonesia dengan alasan menghindari badai. Yang ketujuh, melakukan lintas damai namun tidak menyimpan alat penangkapan di dalam kapal atau alat penangkapan dalam kondisi basah. Yang kedelapan, berada di luar jalur wilayah Indonesia saat ada patroli dari kapal pengawas KKP. Adapun beberapa faktor penyebab diantaranya yaitu yang pertama, karena pasokan ikan dunia yang terus meningkat. Ya, benar. Karena seperti yang kita ketahui bersama, kandungan gizi ikan juga cukup banyak daripada kandungan seperti dari daging sapi, ayam, ataupun dari daging kambing. Oleh sebab itu,
karena kandungan gizi yang ada pada ikan itu banyak, maka ikan ini cukup digemari dan juga kebutuhannya itu terus meningkat setiap waktunya. Kemudian yang kedua, pasokan ikan menurun. Ya, karena jumlah permintaan yang naik, tentunya kita akan terus membutuhkan ikan yang banyak. Nah, untuk pasokan ikannya sendiri itu belum berbanding lurus dengan permintaan yang ada di pasar. Kemudian adanya perbedaan ikan. Nah, perbedaan harga ini menimbulkan ketimpangan harga, sehingga ada di beberapa wilayah yang harga ikannya itu cukup terjangkau. Namun di wilayah tertentu harga ikan ini menjadi lebih mahal, entah karena dari sarana atau prasarannya, sehingga harga ikan ini menjadi lebih mahal. Oleh sebab itu minat ikan ini juga cukup naik turun karena juga bisa didasari oleh perbedaan harga. Yang selanjutnya yaitu fishing ground di negara lain sudah hampir habis, dan yang selanjutnya yaitu Laut Indonesia ini cukup luas dan juga terbuka. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini termasuk negara maritim dan negaranya ini banyak sekali hamparan lautnya. Oleh sebab itu, untuk mengawasi dan menjaga laut Indonesia memang tidak gampang, tidak mudah, namun perlu adanya kerjasama atau kontribusi dari semua lapisan yang ada, seperti dari masyarakat, dari pemerintah, dan juga dari aparat keamanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu persepsi dan kerjasama antara aparat itu belum berjalan sejalan atau belum berjalan dengan baik, karena bagaimanapun juga seperti alasan yang sebelumnya yaitu Laut Indonesia yang luas, maka harus dibutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan juga lembaga-lembaga terkait. Untuk yang selanjutnya yaitu contoh kasus yang terjadi atau contoh kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia, yang lebih tepatnya di daerah Sulawesi. Kejadian ini terjadi saat kapal pengawas KKP kembali melumpuhkan kapal ikan asing ilegal yang berbendera Filipina yang melakukan pencurian ikan di wilayah lautan Sulawesi. Kapal tersebut bernama FBC Center John yang mengoperasikan alat penangkapan ikan tuna dan diawaki oleh 8 awak kapal berkewarganegaraan Filipina. Salah satu tantangan dalam proses penangkapan di perbatasan adalah modus operandi kapal asing ini yang seringkali mengelabui aparat serta berada di luar perbatasan Indonesia pada saat kapal pengawas melakukan patroli. Hal tersebut juga dilakukan oleh kapal Center John ini yang memang didesain sebagai kapal penangkap yang biasanya bergerak mobile dari suatu rumpun ke rumpun lainnya. Nah, dari adanya kasus ini tentu akan menimbulkan keresahan dan juga kerugian kepada kelautan Indonesia, karena laut yang seharusnya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia justru hasil alamnya diambil oleh negara lain, dan tentu harus segera ditindaklanjuti agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Terdapat hukum yang mengatur mengenai perikanan, yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Terdapat pasal 9 yaitu tentang alat penangkapan. Jadi, alat penangkapan apa saja yang boleh digunakan dan tidak boleh digunakan pada saat mengambil ikan maupun hasil laut. Kemudian ada pasal 27 ayat 1 sampai 5 mengenai pengoperasian kapal. Jadi jenis kapal apa saja yang boleh digunakan maupun yang tidak boleh digunakan. Kemudian ada pasal 28 ayat 1 sampai 4 mengenai SIKPI. SIKPI merupakan surat izin kapal pengangkut ikan. Jadi harus ada surat izin supaya penangkapan tersebut dikatakan legal, bukan ilegal. Kemudian ada pasal 35A mengenai kapal perikanan, anak buah kapal, dan juga sanksi administrasi. Kemudian ada pasal 36 mengenai pendaftaran kapal perikanan. Pendaftaran kapal perikanan diperlukan karena apabila ada kapal pengawas dari KKP, kapal tersebut mempunyai surat izin ataupun
keterangan bahwa kapal tersebut sudah terdaftar dan legal untuk melakukan penangkapan di daerah tersebut. Kemudian, apa dampak dari illegal fishing? Yang pertama, merusak ekosistem karena sistematika yang digunakan tidak sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, terganggunya wilayah di Indonesia yang dianggap tidak aman dari kasus illegal fishing. Kemudian, berkurangnya produksi laut karena illegal fishing mengambil hasil laut secara besar-besaran tanpa memperhatikan hal apapun. Dan itu menyebabkan berkurangnya produksi laut karena mereka tidak memperdulikan itu ikan kecil maupun ikan besar. Kemudian, negara mengalami kerugian yang sangat besar. Pada kasus illegal fishing di Laut Sulawesi, kerugian yang dialami oleh negara mencapai ratusan triliun. Dengan berbagai macam dampak tersebut yang dapat merugikan masyarakat maupun negara, illegal fishing harus benar-benar dihentikan untuk kesejahteraan masyarakat ke depannya, agar ekosistem laut tetap terjaga, kebutuhan pangan masyarakat juga terpenuhi. Dan apabila terjadi illegal fishing secara terus-menerus, maka sumber daya akan cepat habis dan sumber pangan dari masyarakat pun akan berkurang. Sebagai negara kepulauan yang sangat kaya akan ikan, penangkapan ikan secara ilegal marak dan menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi Indonesia, khususnya di wilayah perairan Sulawesi. Nah, kemampuan pengawasan laut yang sangat terbatas dan luasnya perairan yang dihadapi membuat kegiatan illegal fishing ini masih menjadi masalah besar bagi Indonesia. Illegal fishing dapat terjadi sepanjang jalur perikanan. Maka dari itu diperlukan tindakan untuk mengatasi permasalahan illegal fishing yang terjadi, di mana sangat merugikan bagi negara. Terdapat beberapa cara. Yang pertama adalah keamanan lebih diperketat lagi. Kemudian yang kedua, mengupdate teknologi yang dapat melacak keberadaan kapal asing. Yang ketiga adalah menegakkan hukum yang seharusnya. Dan yang terakhir adalah mengawasi, mengatasi, dan mengendalikan kondisi perbatasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.